Resmi meluncur November lalu, all new Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid berhasil mengumpulkan 4.000 SPK unit di 1 bulan pertama perkenalannya. Sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang tuh tertarik sama mobil ini? Fiturnya kah? Kenyamanannya kah? Kalau misalkan kalian penasaran, tonton video ini terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Klik lonceng notifikasinya agar kalian tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Toyota Kijang hadir di Indonesia sejak tahun 1977 dan saat ini merupakan salah satu model Toyota yang tersukses secara komersial sehingga berbagai varian dan generasi mobil ini dapat ditemukan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia. Selama perjalanannya Toyota Kijang telah lahir dalam 6 generasi, dimulai dari Toyota Kijang generasi pertama yang diluncurkan pertama kali di tahun 1977 dengan konsep pick-up dan bentuk kotak mendasar. Kemudian, pada generasi kedua, Toyota menghadirkan Kijang KF20 mulai dijual pada 1 Juni 1981 dengan bentuk model ini yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan model KF10. Namun, memiliki beberapa perubahan yang diantaranya adalah peningkatan kapasitas silinder mesin sebesar 100 cc menjadi 1300 cc. Lanjut ke generasi ketiga, di mana generasi ini Kijang dianggap sebagai generasi emas dalam sejarah kiprah Toyota Astra Motor di Indonesia. Penjualan mencapai 500.000 unit lebih selama 10 tahun terakhir produksi, dan pada generasi ini Kijang mulai bergeser sebagai kendaraan penumpang yang mana pada generasi sebelumnya identik dengan kendaraan angkut. Lalu pada generasi keempat Toyota Kijang meluncurkan model berikutnya dengan perubahan pada sektor eksterior dan interior menjadi lebih aerodinamis dan bensin 1800 cc dan diesel 2400 cc. Masuk ke generasi kelima, Kijang series kembali diperbarui tepatnya pada tahun 2004 dan mulai dipasarkan dengan nama Kijang Innova. Generasi ini menerapkan mesin VVT-i 2000cc dengan jenis 1 TRVE 16 katup DOHC yang jauh lebih besar daripada Kijang generasi bensin sebelumnya. Dan masuk yang terakhir yaitu Kijang generasi ke-6. All new Kijang Innova yang diluncurkan pada 23 November 2015 hadir dengan 3 varian, yaitu tipe G sebagai yang termurah dan tipe V varian menengah serta Q sebagai varian tertingginya. Untuk varian sport hadir tipe Venturer dengan 2 pilihan. Untuk varian G dan V memiliki 2 pilihan mesin, yaitu bensin 2000cc berkode 1 TRVE Dual VVT-i dan mesin diesel 2400cc berkode 2 GD VTV Intercooler VNT. Untuk Toyota Kijang Innova Zenix itu hadir dalam beberapa tipe. Jadi ada yang G, V, dan Q. Nah, kalau misalkan yang Q ini yang ada di sebelah Claudia, tepatnya Q Hybrid. Selain 3 tipe tersebut, mobil ini juga tersedia di 2 varian. Ada yang bensin dan hybrid. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, kok nggak ada sih yang diesel? Kemana diesel? Padahal kan diesel tuh merupakan salah satu primadona ya untuk mobil Kijang Innova. Nah, jadi pada saat peluncuran pertama mobil ini, Toyota mengklaim dengan pengembangan teknologi baru yaitu hybrid, itu dapat lebih efisien dan irit dibandingkan yang diesel. Jadi, konsumsi bahan bakarnya mampu lebih irit 40-60% dan bisa sampai di angka 23 km per liter. Nah, itu bener gak sih? Nanti kita akan buktikan sama-sama keiritan dari mobil ini. Kijang Innova Zenix Hybrid itu menjadi generasi terbaru dan Claudia juga tidak membahas detail seluruh tampilan Zenix karena sudah pernah ada di video Kompas Otomotif sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari perubahan total itu memang benar-benar baru. Chassisnya TNGA, bodinya lebih aerodinamis dan sudah menggunakan teknologi hybrid. 7 seat dan upgrade fitur-fitur kenyamanan seperti sunroof sampai penumpang yang tengah. Masuk ke interior Toyota Kijang Innova Zenix. Nah, untuk interiornya ini mirip dengan Foxy. Jadi, transmisinya itu ada di sebelah sini, di depan, persis di bawah head unitnya. Isinya biasa ada aplikasi, radio, pengaturan, dan segala macam. Sama kalau misalkan kamera 360-nya, ya pastinya ditampilin di head unitnya.
kalau kalian ke bawah itu AC, dan pengaturannya itu tombol, terus transmisinya di bawah beserta dengan untuk ganti drive mode-nya. Jadi di sini ada untuk parking brake, terus di bawahnya ini ada tombol hold. Semisal kalian bisa gunakan tombol hold itu dalam keadaan macet. Nah, untuk visibilitasnya itu karena mobil ini dimensinya cukup besar ya dan lebar juga, jadi kalian nyetir juga cukup nyaman karena visibilitasnya kelihatan banget. Untuk kanan kirinya cukup aman, blind spotnya karena dibantu ada kaca kecil di sebelah sini kanan kiri. Terus juga untuk visibilitas bagian belakang itu juga aman karena spionnya nggak kecil, spionnya besar, kaca belakangnya juga besar. Nah, untuk posisi duduknya ini empuk, bahan joknya dia dari kulit dan bisa di adjustable naik turunnya. Enaknya kayak gitu, karena untuk yang mungkin seperti kalau dia tingginya 155 cm yang nggak terlalu tinggi, akan kesulitan untuk melihat ke bagian depan kap mobilnya. Nah, karena ini kursinya bisa di adjustable naik turun, itu cukup membantu. Terus juga kursinya rebah tegaknya masih manual dan maju mundurnya juga masih manual. Karena di mobil ini juga sudah ada TSS-nya, jadi otomatis tombol di setirnya juga lengkap dan udah ada cruise control-nya juga. Terus untuk handling dari mobil ini, setirnya itu termasuk di kategori yang normal, jadi nggak berat, nggak terlalu enteng juga. Tapi dia masih ada bobotnya, jadi bukan ringan enteng yang langsung ngebanting gitu. Jadi setirnya ini mengarah ke ringan, tapi masih ada bobotnya. Mobil ini dibekali dengan mesin baru yang dinamakan Dynamic Force Engine. Nah, jadi kalau misalkan Dynamic Force Engine itu dipakai sama Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Yang kodenya itu beda kan, ini kan yang hybrid itu dia ada yang bensin sama motor. Nah, kalau yang bensin kodenya M20A FKS 2000 cc yang non hybrid. Nah, kalau misalkan yang hybridnya dia M20A FXS 2000 cc juga hybrid. Untuk tenaga yang bensinnya dia di 150 horsepower dan torsinya di 187 Nm. Dan kalau misalkan untuk tenaga si motor listriknya itu dia di 111 horsepower. Untuk suspensi dari mobil Toyota Kijang Innova Zenix, kalau misalkan bahas suspensi ya kayaknya mobil ini salah satu mobil yang memiliki suspensi terbaik dari mobil di jajarannya di keluarga Toyota ya. Nah, jadi suspensinya itu nggak keras. Kalau misalkan lagi di kecepatan tinggi, dia tetap stabil. Kalau misalkan terlalu empuk juga kan dia akan bikin mobilnya melayang. Nah, kalau ini nggak. Untuk gas dan remnya itu dua-duanya cukup responsif, dan terutama untuk gasnya dia responsif tapi nggak terlalu agresif atau nggak terlalu yang narik banget pada saat kita ngegas. Terus untuk remnya juga pada saat kita ngerem dia nggak terlalu yang langsung berhenti, jadi masih bisa. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali bawa mobil ini tuh kalian langsung bisa adaptasi sama mobil ini, jadi nggak kaget. Kan biasanya ada mobil yang remnya itu terlalu responsif, jadi pada saat kalian injek dikit dia udah ngerem mendadak. Nah, ini enggak gitu, jadi kalian bisa urutin remnya pelan-pelan. Dan untuk gasnya juga responsif tapi nggak terlalu yang agresif. Kalau dia sudah test drive dan mereview interior bagian depan, sekarang kalau dia ingin merasakan rasanya duduk di bagian tengah mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Nah, kalau misalnya untuk first impressionnya pasti kursinya nyaman banget ya dipakai duduk. Mau kalian kakinya kayak gini atau selonjoran itu nyaman banget, bakunya empuk, dan postur tubuhnya kalian tuh nggak bikin kalian pegel. Nah, walaupun mungkin untuk yang tingginya lebih tinggi daripada kalau dia karena kalau dia tingginya 155 cm, kalau misalnya tingginya lebih tinggi itu nggak bisa selonjoran kaki sampai cool karena ketutup tempat bergerai. Tapi sebagai guide-nya ini ada tempat untuk mengistirahatkan kaki secara otomatis di bagian sini. Nah, jadi kaki kalian mungkin kalau pegel mau agak
lurus gitu, bisa menggunakan ganjalan kaki yang ada di kursi. Nah, untuk AC bagian belakang itu settingannya ada di sini, di depan, dan AC-nya itu nggak di bawah, tapi di kanan di atas sini. Ya, di bagian atas ini bisa dibuka, bisa ditutup, dan ada lampu juga. Dan di samping sini juga ada 2 cup holder dan 4 untuk naruh sesuatu. Ini juga cup holdernya bisa dilipat. Dan di samping sini ada armrest yang bisa di-adjustable juga. Terus untuk chargeran, nah untuk chargeran di mobil ini sayangnya keseluruhannya hanya ada Type C, nggak ada charger USB. Tapi ya udah nggak masalah ya. Dan kalau misalkan untuk wireless chargingnya tadi ada di bagian depan, di tol bagian depan. Nah, di bagian belakang kalian juga dibekali oleh entertainment yang bisa kalian nikmati. Di sini banyak fitur-fitur yang bisa kalian pakai. Ada YouTube, ada Spotify, Netflix. Juga kalian bisa nonton film di sini. Itu kalian bisa nikmati. Jadi overall untuk bagian belakang itu sangat nyaman sekali buat Claudia ya. Kalau misalkan untuk perjalanan jauh apalagi ini sih enak banget ya duduk ya. Karena satu lagi, banknya juga kan bisa direbah tegak secara otomatis, tombolnya ada di samping kiri. Juga bisa dimaju mundur kursinya. Jadi untuk overall bagian belakang yang model kursinya ini captain seat ini nyaman banget. Karena cabinnya juga luas, nggak sempit. Terus juga legroomnya ini luas, headroomnya pun luas. Dan pas banget kalian di bagian tengah ini juga kalian dapat panoramic sunroof. Jadi enak banget kalau kalian lagi perjalanan terus sambil lihat-lihat pemandangan dengan bangku yang super nyaman ini. Untuk suspensi mobil ini di bagian tengah itu suspensinya cukup terasa namun tidak terlalu mengganggu. Jadi kalau misalkan kita lewat di jalanan yang berlubang itu mobilnya pasti akan terasa goyang dan suspensinya terasa, cuman itu yang nggak terlalu mengganggu. Nah terus kalau misalkan bahas lagi ke kekedapan kabin dari mobil ini, itu juga bukan tipe mobil yang sangat kedap suara gitu, enggak. Jadi suara dari motor dan mobil luar itu masih kedengeran, suara benturan ban dan jalan juga masih kedengeran, cuman nggak terlalu keras. Oke, selesai sudah Claudia test drive mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Dan Claudia juga tadi sudah merasakan kenyamanan saat berkendara mobil ini. Claudia juga sudah menjelaskan bahwa mobil ini sudah dilengkapi fitur-fitur canggih seperti Toyota Safety Sense-nya ya, dan itu udah ada macam-macam juga. Dan yang paling penting adalah kita akan membuktikan apakah memang mobil ini benar-benar irit seperti yang diklaim oleh Toyota. Dan tadi sudah dilakukan pengetesan sejauh 40 km dan konsumsi bahan bakar dari mobil ini adalah 23 km per liter. Jadi terbukti ya kalau mobil ini memang benar-benar irit. Di luar dari keiritan bahan bakar, mobil ini pasti ada plus minusnya ya. Nah, minusnya walaupun minor, tapi ya kalau dia jelasin aja ya ke teman-teman. Jadi kalau menurut Claudia untuk automatic bagasinya yang pakai voice nih, itu agak sulit ya kalau misalkan kita nggak deket banget ke bagasinya, mungkin kurang terdeteksi. Tapi kalau misalkan untuk nutup bagasinya itu cukup responsif. Dan yang paling penting adalah suara indikator beepnya itu menurut Claudia kecil, jadi kita kurang kedengeran nih apakah beepnya itu sudah nyala atau belum. Hai Innova, buka pintu. Oke, ulang. Hai Innova. Aduh. Hai Innova, buka pintu. Selain dari bunyi beep yang agak kecil, nah untuk buka bagasinya nih, kalau misalkan kita buka secara manual, kita klik, nah itu agak ketahan sama otomatisnya. Jadi pada saat kita klik, dia nggak langsung membuka. Dan jika kita buka secara paksa, kita dorong, itu akan kerasa beratnya karena ketahan sama otomatiknya. Nah,
Terus kalau kita masuk lagi ke bagian tengah, itu kaki kita nggak bisa selonjoran masuk ke kursi depan karena terhalang baterai ya. Karena terhalang baterai, tapi nggak masalah karena kalian bisa setting untuk atur kaki kalian menggunakan automatic seat yang ada di bagian samping kanan. Itu bisa membantu untuk kaki kalian nggak terlalu mepet ke depan. Mobil ini dibanderol seharga 601 jutaan on the road Jakarta. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Harga segitu worth it nggak sama fitur-fitur canggih dan kenyamanan yang diberikan sama mobil ini? Apalagi katanya mobil ini tuh cocok banget loh untuk keluarga. Boleh aja langsung komen di bawah, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang mobil ini, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.